Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kuat bahwasanya Maulid Nabi adalah suatu ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, maka kita pun tidak melakukannya. Dan yang lebih cinta kepada Nabi adalah para sahabat. Kalau kita bicara ini dalam rangka untuk cinta kepada Nabi, kita katakan para sahabat lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, para tabi'in, imam yang 4 lebih cinta kepada Nabi daripada kita-kita ini. Ternyata mereka tidak pernah melakukan acara Maulid Nabi. Maka kita wajib untuk menjalankan Maulid Nabi, bukan bid'ah. Mengingat kembali sejarah tentang kelahiran akhlak mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video Islami terbaru dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dengan orang yang mengatakan, ya memang Maulid Nabi itu belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi kan ini bukan bid'ah karena ada maslahatnya. Di zaman Rasulullah SAW itu belum dibutuhkan karena para sahabat sudah mengenal dan setia kepada Rasulullah SAW. Sementara zaman sekarang banyak orang yang tidak seperti itu. Ini jadi mereka mengatakan butuh acara Maulid Nabi. Kita katakan bahwasanya acara Maulid Nabi itu sarana apa ritual? Ritual kan? Itu bukan sarana, itu ritual. Kalau itu ritual ternyata tidak ada di zaman Nabi, ya, maka itu adalah bid'ah. Ya. Dan semua ritual yang perlu kita ketahui sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ritual untuk mengenal Nabi, untuk mencintai Nabi banyak. Ritual dengan belajar hadis-hadis Nabi, ritual dengan salat rawatib, dengan salat sunnah. Kita bisa baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kuat bahwasanya Maulid Nabi adalah suatu ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, maka kita pun tidak melakukannya. Dan yang lebih cinta kepada Nabi adalah para sahabat. Kalau kita bicara ini dalam rangka untuk cinta kepada Nabi, kita katakan para sahabat lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, para tabi'in, imam yang 4 lebih cinta kepada Nabi daripada kita-kita ini. Ternyata mereka tidak pernah melakukan acara Maulid Nabi. Padahal kecintaan para sahabat kepada Nabi lebih daripada kita. Kemudian perkara berikutnya, Nabi merayakan hari kelahirannya tiap pekan sekali, bukan tahunan, tapi tiap pekan, yaitu setiap hari Senin, dan cara merayakannya dengan berpuasa. Bukan cara merayakannya, tapi cara bersyukurnya. Rasulullah SAW mensyukuri hari kelahirannya dengan berpuasa setiap minggu sekali. Oleh karena dalam Sahih Muslim, wasu'ila an siyami yaumil itsnain, Rasulullah SAW ditanya kenapa dia berpuasa pada hari Senin, kata beliau, dzaka yaumun wulidtu fihi, pada hari tersebut aku dilahirkan. Jadi Nabi SAW mensyukuri hari kelahirannya pada hari Senin dengan berpuasa setiap minggu, setiap hari Senin. Jadi kita katakan, kalau anda ingin mencintai Nabi, ingin merayakan hari kelahiran Nabi, ikutilah cara Nabi. Bagaimana cara bermaulid Nabi? Caranya setiap hari Senin berpuasa. Bukan dirubah setiap tahun makan-makan, tidak, kebalik. Karena Nabi sudah praktekkan, Rasulullah SAW, cara maulid Nabi dengan berpuasa setiap minggu hari Senin. Jangan diputar. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana acara maulid yang dilakukan oleh orang sekarang. Banyak acara maulid yang mereka lakukan hanya sekedar hura-hura, acara-acara, kemudian bikin pawai-pawai, dibuatlah patung-patungan. Saya lihat sendiri bagaimana buat patung-patung hewan, kemudian arak-arakan di. Apakah ini menambah iman? Apa hubungannya patung kuda sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa hubungannya patung seperti acara barongsai, seperti apa? Ini apa hubungannya dengan Islam? Apakah dengan pawai di jalan tersebut tambah iman? Buktinya waktu azan zuhur orang tidak ke masjid. Mereka-mereka yang pawai-pawai tadi tidak ke masjid, padahal sunnah Nabi yang sungguhnya sholat di masjid. Belum lagi diputar musik-musikan, belum lagi ikhtilat laki-laki dengan perempuan. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai sering saya sampaikan bagaimana pendiri NU yang bernama Kiai Haji Hashim Asy'ari yang beliau membolehkan maulid. Beliau ini membolehkan maulid sebagaimana kebiasaan orang-orang
NU, dan dia belum membolehkan maulid. Akan tetapi beliau mengingkari acara maulid yang dilakukan oleh banyak orang, sehingga beliau menulis sebuah buku judulnya At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat. Peringatan keras terhadap yang wajib terhadap orang-orang yang melakukan maulid dengan kemungkaran. Dia mengarahkan kalau bikin acara maulid, menurut dia acara maulid sebagaimana acara yang dianjurkan oleh para ulama, caranya dengan baca sirah Nabi, kemudian setelah itu mungkin bersedekah, itu acara maulid kata dia. Begitu caranya. Baca sirah Nabi, berkumpul baca sirah Nabi, maka selesai. Dengan baca sirah Nabi akan menambah iman, menambah ilmu. Adapun kata dia mengadakan acara maulid dengan campur baur lelaki perempuan, maka dia ingkari, ini kemungkaran kata dia. Mengadakan acara maulid dengan alat-alat musik, ini kemungkaran. Mengadakan acara maulid dengan acara dramaan secara model drama menurut orang-orang dulu juga dia sebutkan modelnya, saya sebutkan di sini ada istilah yang dia sebutkan. Strike apa begitu istilah drama model mereka. Kemudian menghambur-hamburkan makanan, maka ini semua mungkar kata dia, tidak pantas maulid Nabi diacarakan dengan acara tersebut. Oleh karena kita katakan meskipun sebagian ulama membolehkan maulid, ya, saya tidak mengingkari, ada ulama Syafi'i yang membolehkan maulid, kalaupun mereka membolehkan maka caranya bukan cara seperti sekarang ini, tapi dengan baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membacakan sebagian sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian selesai. Mau bersedekah, mau infak silakan. Tapi kalau acara maulid seperti yang sekarang kemudian pawai dan macam-macamnya bercampur laki-laki perempuan, putar-putar musik sampai di sebagian negara sampai joget-jogetan. Saya lihat di YouTube ya, di Mesir kalau tidak salah. Laki-laki dan perempuan apa sambil joget-joget dalam acara maulid. Maka kita wajib untuk menjalankan maulud Nabi, bukan bid'ah, mengingat kembali sejarah tentang kelahiran akhlak mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan tanggal 25 Desember. Sampai hari ini semua pendeta mengaku tidak tahu tanggal bulan tahun berapa. Pukul sembarang saja 25 Desember. Lalu orang Islam mengatakan kemarin fatwa MUI tahun 2016. Saya ceramah di Pekanbaru, bertanya jamaah, kira-kira Ustadz mengucapkan selamat Natal haram atau tidak? Enggak, saya bilang. Enggak. Tapi ini ada fatwa dari MUI. Waktu itu bos yang satu ini masih ketua MUI. Iya. Ini masih MUI. Beliau masih ketua. Wah, turunkan fatwa mengucapkan selamat Natal. Oh, masih ada di digitalnya itu masih ada. Begitu mau calonkan wapres 2018 di depan televisi, selamat hari Natal. Dulu. Tapi sekarang selamat. Ini modal apa ini? Modal keyakinan tanpa dasar sejarah. Apakah ibu bapak setuju? Haram? Saya tidak. Saya tidak mengatakan itu haram. Dari dulu saya tidak mengatakan haram. Memangnya mudah mengharam-haramkan orang Islam? Enggak mudah itu. Maka saya paling jengkel sekali kalau ada dengar ustadz ceramah dikit-dikit membidah-bidahkan, mengkafir-kafirkan kepada sesama mos. Tinggalkan ustadz begitu, nggak usah pakai itu. Sudah tidak ada bahan materi yang mau diceramahi, hanya muslim yang dia hajar, muslim yang dia tembak. Sekali-sekali lah kau bilang sama kafir di luar sana, lai, masuk neraka kau, berani nggak? Itu kau baru bukan kaleng-kaleng. Ini sampai rokok pun, wah, sampai merokok masuk neraka, siapa bilang? Yang bicara ini juga perokok berat. Ini ada di kantong. Coba kau larang, nah datang saya ceramah. Ini rokok saya. Yang tidak merokok itu cuma dua, kalau nggak penyakitan, pelit. Sampai masuk, yang penting di masjid jangan kau merokok. Tunggu di luar habis ceramah. Apalagi bicara habis ceramah begini, oh, kopi hitam tarik bos. Cerita itu. Carilah ayat-ayat yang membangun apa? Yang membangun kebangkitan iman umat. Nggak usah cari-cari kelemahan sama-sama muslim. Jadi tidak haram. Yang saya katakan tidak haram. Tetangga saya di kampung saya di Cibubur, tinggal di Jakarta, Ustadz, bos saya Jerman, setiap Natal saya diminta sambutan. Apakah saya berdosa atau tidak? Silakan Bambang, yang penting antum ucapkan. Antum kan belajar Iqra. Iya tat. Nah, selamat hari Natal itu nunnya ente ganti qa. Nunnya ente ganti qa. Selamat tahun baru ba
diganti go. Jadi bunyinya gimana Ustaz? Selamat. Ente pura-pura Sariawan. I'm sorry mister, excuse me. Anak Sariawan. Saya Sariawan. Jadi menyebut Natal pun agak selamat hari Natal dan tahun baru. Jadi kedengarannya tidak haram. Tidak haram kedengarannya ya. Selamat hari Natal dan tahun. Karena kalau gatal harus dicakar, digaruk, ya kan? Jadi dirubah. Kita kan belajar Iqra semua. Kesimpulan jawabannya, orang Islam menyebut selamat Natal bukan haram, sedangkan kafir saja tidak tahu. Jadi kalau kita ikut-ikutan mengucap selamat Natal, berarti kita golongan sama-sama goblok dengan kafir. Sejarah, dan dia sendiri yang mengatakan, saya cuma menyebutnya, jadi jangan marah lagi sama saya. Besok-besok marah lagi di YouTube, ayah itu pembohong. Pembohong bagaimana? Pendetamu yang ngomong, ini ada referensi kitabnya pun ada, namanya Profesor Dr. Abineno, teolog Kristen terkenal. Jadi tidak usah dibantah. Mengatakan sesuatu dengan argumen ilmiah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bukan sembarang sebut. 25 Desember itu hari kelahiran anak dewa matahari yang disembah oleh Romawi kuno. Di zaman Nabi Isa disembah oleh kaum Majusi, orang-orang pendek, pandai melihat bintang. Bahkan bintang Nabi Isa mau lahir pun mereka tahu. Kelompok di Kristen disebut dengan kaum orang-orang Majus. Kalau di Islam disebut dengan kaum Majusi. Itu sejarah. Hari yang ke-8 Isa disunat. Di Kristen masih ada Lukas pasal 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Kalau kemarin jadi debat, saya mau tanya itu kafir satu itu dan teman-temannya, saya tantang satu Indonesia kan, saya akan tanya, kalian ada kumpul ini sudah sunat atau belum? Masalahnya Tuhanmu disunat, ente sunat atau belum? Siapa yang asli pengikut Nabi Isa? Saya yang asli, saya sudah sunat. Jadi masuk Islam bukan menyangkal ajaran Isa, justru mengikuti ajaran Nabi Isa. Lukas pasal 2 ayat 21. Saya ceramah di Makassar, ada yang protes. Bohong, Tuhan kami itu, Yahya itu pembohong. Tuhan kami itu bukan disunat, dia bohongi kalian. Tuhan kami itu dibaptis di Sungai Yordan. Marah-marah dia. Datang saya ke rumahnya, kau yang marah-marah. Saya lihat juga badannya kecil, gampang kubanting-banting ini. Ku angkat, ku gas pul ini langsung pingsan ini. Kau yang marah-marah tadi? Iya, ada berapa kitab Bible di dalam rumahmu? Ada 5, tambah 20 lagi. Kau pakai kacamata, baca Lukas pasal 2 21. Kau baca kuat-kuat di depan Pak RT. Dia baca. Pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan. Terus ada yang saya tebal tisu lagi, saya ambil. Terus sudah baca terus. Dia sudah begini-gini. Lepas satu kali kepala. Dibaptis atau disunat? Iya, di sini disunat. Makanya kau baca dulu baru kau lawan saya, kau hina saya. Kau belum baca sih. Bilang pendetamu besok dihapus ini, diganti sunat. Kitab Kristen itu hampir tiap tahun direvisi, dirubah. Matius bilang ke kanan, Markus bilang ke kiri, Stefanus bilang salto ke belakang, Tetanus bilang jungkir ke depan. Bingung. Firman Tuhan dari mana? Bukan firman Tuhan. Kami menyampaikan begini bukan benci kepada Kristen, sayang kepada mereka. Kembalilah kalian kepada kalimat yang sama dengan kami. Qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin. Kembali pada kalimat yang sama dengan kami, artinya masuk Islam. Pertama saya ceramah di sini, saya Islamkan satu kafir di sini, Margana Baban. Ya, di mana-mana saya Islamkan orang kafir. Adakah sekarang orang Islam murtad? Enggak. Sejak saya masuk Islam 2006, macet, mati, mampus upaya kristenisasi. Terhenti di Indonesia. Karena saya kalau ceramah begini, bukan benci kepada orang Kristen, sayang kita. Kalau jadi ulama, kompetensinya adalah agama.
Kiwamud dunia bi arba'ati asab. Tertibnya dunia bergantung pada 4 orang. Yang pertama bi almi ulama'i, yang kedua bi adlil umaro, adilnya pemerintah, yang ketiga bi saqawatil aghniya, yang keempat bi da'watil fuqara'i, doa orang-orang miskin, kedermawanan orang kaya dan doa orang-orang miskin. Ini kalau 4 ini bersinergi, insya Allah negara kita akan jadi negara yang baik. Prabowo ini adalah dermawan. Dia masuk ke dalam bukan berharap gaji dari pemerintah, bukan. Prabowo masuk ke dalam, ini analisa saya pribadi, analisa politik saya. Jangan ikut-ikutan, karena saya tak suka diikut-ikuti. Ya, saya nggak suka bikin-bikin kelompok itu, ikut-ikut itu nggak mau saya. Prabowo masuk ke dalam ini tidak ada maksud lain. Pemerintah yang jilid 2 ini ingin menunjukkan kepada dunia, hei dunia, lihatlah Indonesia baik-baik saja, marilah investor masuk menanamkan modal. Betul nggak kira-kira? Dia ditaruh di dalam supaya investor masuk, tapi di satu sisi ada yang merontak, ada yang ngambek, langsung cari Anies Baswedan, peluk-pelukan, cari Sohibul Iman. Ada 3 anak saya laki-laki di rumah, 1 sudah besar, yang sedang SD dan SMP. Kalau berkelahi, mereka berkelahi, fight. Ini satu mau berteman dengan kakaknya, besok berteman dengan kakaknya, peluk-pelukan lagi. Ini politik anak kecil, kids political, politik anak-anak sampai berpelukan, ditampilkan pada layar kaca. Ini contoh dari atas tidak bagus, dibawa ke masyarakat, membias. Tidak ada kedewasaan dalam pendidikan politik. Harus bisa jago membaca jejak politik di masyarakat. Baca itu sebagai jawaban bahwa negara ini ternyata persoalannya adalah haus dengan keadilan. Pancasila, apa Deddy Sitorus katakan di debat, Deddy Sitorus, Irma Caniago dengan siapa yang satu itu, mereka di televisi membicarakan tentang Prabowo. Baru terungkap, dari dulu kan kita sudah bilang Pancasila sebagai alat politik. Baru malam itu Deddy Sitorus katakan dari anggota PDIP, Pancasila itu kan cuma tarian politik. Mulut mereka yang mengaku. Lihatlah kalau kekuasaan Allah. Makanya ibu bapak jamaah, kalau lihat politik saat ini, ibarat orang tua kita lagi rapat di kamar, nggak usah diganggu. Biarkan mereka rapat, entah tahun depan ada adik lagi atau enggak, walau alam. Artinya serahkanlah, biarkan negara ini diurus Jokowi, berhenti lagi kita demo-demo di jalan, biarkan. Negara ini mau bagus ke depan atau tidak, serahkan kepada mereka. Percayalah, kalau negara ini tujuannya akan melindungi segenap tumpah darah, melindungi rakyat Indonesia, mensejahterakan kesehatan umum, mentertibkan kehidupan bangsa, insya Allah Islamlah yang menjadi benteng kekuatan itu. Artinya satu jalan keluarnya, Pak Jokowi harus lebih jujur kepada agama Islam, rangkul umat Islam ini, karena ini umat yang betul-betul memberikan sumbangsi besar bagi kemajuan negara. Tapi kalau tiap saat di televisi dicubit cadar ukuran kaki celana, pemerintah tidak punya hak untuk mengurus keyakinan orang beragama dalam satu negara. Pemerintah hanya mengatur administrasi. Terkait dengan tindakan pidana, itu urusan polisi. Makanya kita masyarakat jamaah jangan mau diadu domba dengan polisi. Bagaimanapun mereka juga Muslim itu. Bawa bom di Polres, yang dilempar bom, yang mati Muslim. Sampai di sana bukan jihad, kurang ajar itu. Karena yang mati juga saudara Muslim. Hindarkan itu. Bukan begitu kalau berjuang Islam. Kalau berjuang berdakwah begini, katakan kepada kafir, kau masuk neraka, Muslim masuk surga. Itu laki-laki itu. Berhenti lagi menjustice sama-sama Muslim. Maulud Nabi itu bukan bid'ah. Maulud Nabi itu adalah esensial daripada kemurnian ketinggian iman Islam kita. Apa itu? Orang Islam yang hebat itu bukan jago pidato, bukan di dadanya bersarang 30 juz, bukan di kepalanya ada ribuan hadis. Orang Islam yang hebat karena pandai bersyukur. Jadi ilmu tentang maulud ini esensialnya adalah syukur. Biar kau jago pidato, biar kau ulama, kalau kau tidak pandai bersyukur, Allahu Akbar, habis, selesaikan. Biar kau juga masyarakat jamaah biasa, tukang beca, pandai bersyukur, datang waktu sholat berjamaah,
hidup sesuai dengan tuntunan Quran dan hadis, insya Allah itu yang lebih mulia di hadapan Allah dan Rasul. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan jamaah. Malam sudah larut malam ini, insya Allah besok lagi saya masih lama di kota Medan. Mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa pada besok hari lagi. Besok jadwal saya 2 itu, zuhur dan malam. Dan tanggal 17 ini saya juga lupa di mana tempatnya. Ini pun tadi saya sudah lupa alamatnya. Ya, tapi lihat di Google ada teman saya yang FPI Rahim itu sudah lama ikut saya di si Rahim ini, orang FPI. Dulu sampai kami ceramah ke Aceh sana, karena ngantuk baru dia sadar, waduh Ustaz memang tidak gampang ikut ente ya. Berangkat dari sore, pulang sore lagi. Sampai tertanduk-tanduk dia di mobil begini ini. Ada juga kemarin saya ke Tapsel sana, Tapanuli Selatan sini, Labuan Batu Selatan, dari tebing tinggi. Orang FPI juga Amir Sitompul. Waduh, dia bilang, Ustaz, saya mau berjihad, saya mau ikuti Ustaz. Kau mampu? Insya Allah, bismillah. Pulang dari Kota Pinang, baru 1 meter jalan. Kenapa Mir? Ada betul Ustaz bilang. Mir, sudah 3 sopir saya, 2 hepatitis B, 1 innalillahi, 1 mati. Begitu saya bangunkan kuliah subuh, sudah tidak ada nyawa. Sampai polisi panggil sama saya, Ustaz tidak niaya. Lihat aja kalau bekas ada niaya. Dia sopir saya, habis. Atau ada jemaah mau coba, marilah ikut. Tanya Rahim di luar sana, tanya. Sampai saya tidur kuliah sholat subuh di pangkalan susu. Tidur begini, bangun ke sini, penuh dengan tai kucing badan saya ini. Ternyata ada kucing beranak di situ. Di pangkalan susu sana, dan 2 kolong-kolong sawit. Begitu kalau ikut saya. Mau coba, mari-mari. Pertama kalau ikut saya 1, mental harus berani. Apalagi kalau ke Kalimantan dan Sulawesi. Pulang dari ceramah begini, batu. Di mobil, istri saya udah kafir lagi itu mak, biasa. Tukang lempar batu sekarang sudah Muslim di Manado. Saya dulu Ustaz yang lempar, alhamdulillah. Batumu saya doakan, kau jadi Muslim sekarang. Bahkan teman-teman saya juga dari kampung, dia lempar, pulang ceramah bunyi mobil saya, pecah kaca, ganti. Masuk di bengkel, ada saja pertolongan. Masya Allah, yang sudah Ustaz, taruh aja sini, tunggu di hotel. Di hotel nggak bisa bayar berapa ini, mahal ini kaca mobil. Begitu keluar, yang punya bengkel, udahlah Ustaz, yang penting sudah selfie, bawa aja gratis. Di mana-mana gratis. Datang ke Medan ini pun begitu. Setiap masuk rumah makan gratis terus. Saya Medan ini cuma 1. Pertama tujuannya dakwah, yang kedua tujuan saya bakso Ahmad. Kalau saya tidak di hotel, cari saja di situ, ada itu. Di bakso Ahmad situ. Saya kalau makan bakso di situ ada lapis 3 di situ. 1 istri, 2 di sini, sudah siap standby. Supaya nggak minta-minta lagi. Berapa Pak? Baksonya 3. Loh, Bapak berdua? Iya, tambah 2 di samping, jadi 4, totalnya 4. Taruh sini. Hantam bakso di situ. Sudah lapis memang saya di situ. Begitu mau bayar, sudah dibayar Ustaz. Siapa yang bayar? Sudah pergi. Malaikat yang bayar. Di mana-mana enak jadi Ustaz ini. Gratis terus. Coba yang datang ke Mokhtar Ngabalen, ban Vespa putih di kepala, sudah kena bangku itu. Abu Jongos, ya. Abu Jahal, itu. Inilah, saya kira inilah syukur kita kepada Allah bahwa segala sesuatu dimudahkan dalam perjalanan hidup ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk melihat perjuangan dan pengalaman kami berdakwah, Ibu Bapak, proses kami memeluk Islam. Insya Allah ini ada buku kami, biodata kami, kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Ini sempat saya tidak bawa kemarin karena memang sudah kehabisan. Sekarang saya bawa, bagi yang berminat silakan aja ambil di mobil saya, silakan, tapi bayar. Jangan ente pikir gratis. Ada di mobil saya, insya Allah nanti besok-besok kita jumpa lagi. Spanduk saya sudah penuh di jalan-jalan ini. Ternyata di Medan ini semua ustadz-ustadz yang lurus semua datang di Medan. Semua kami yang radikal ini datang di Medan. Inilah ceramah orang ustadz radikal, ya. Radikal tapi tujuannya akhirat. Yang tidak boleh adalah teroris. Radikal bertani, radikal berkebun, radikal jadi pegawai, radikal jadi militer, radikal jadi polisi. Untuk apa? Tujuan dalam kinerja etos kerja di masa yang akan datang.
Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.